Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara sekalian, sidang Jumat GPSI Rehoboth Semarang. Petang hari ini kita coba untuk mengadakan siaran secara online karena berkaitan dengan situasi kondisi negara kita yang demikian rupa, pengaruh corona atau COVID-19 yang pemerintah menganjurkan supaya sedapat mungkin kita menghindari kerumunan orang banyak. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita mengadakan ibadah di rumah tangga, ibadah keluarga, dan itu cukup alkitabiah kalau kita membaca firman Tuhan seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu lewat naskah. Tapi petang hari ini kita coba untuk secara online, mudah-mudahan saudara-saudara dapat mengikuti dan kiranya ada respon dari saudara-saudara sekalian. Adapun sore hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita menyanyi Zaman Sekarang Berjagalah. Kemudian kita akan berdoa dan ada pembacaan firman Allah. Mari kita mulai, kita nyanyikan. Saudara dari rumah bisa ikut bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, Allah pencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta dengan kebijaksanaan. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rencana dan kehendak-Mu. Kami bersyukur bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja, seperti yang tersurat di dalam Roma 8 ayat 28, mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Allah. Sebab itu petang hari ini Tuhan, dalam situasi kondisi negeri kami yang demikian rupa, menghendaki adanya ibadah keluarga, ibadah lewat rumah tangga masing-masing. Maka Tuhan, malam hari ini kami akan menyampaikan firman-Mu lewat online ini. Kiranya Tuhan memberkati. Persiapkan seluruh jemaat-Mu untuk dapat mengikuti ini Tuhan. Dan berkati, sekiranya boleh menjadi berkat kekuatan iman bagi jemaat-Mu. Segala puji bagi Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, adapun pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan membaca di dalam surat Wahyu atau kitab Wahyu pasal 7
ayat 1 sampai berikutnya ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul, dan dari tempat matahari terbit, ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kalau kita membaca firman ini, kita memperhatikan, maka tentang adanya malapetaka, musibah, kerusakan-kerusakan yang menimpa bumi dan laut sudah merupakan suatu konsep atau rencana Allah. Tadi dalam pembacaan dikatakan bahwa Allah telah menugaskan 4 orang malaikat ditugaskan untuk merusakkan bumi. Tetapi puji Tuhan, setelah itu ada seorang malaikat lagi yang terbit atau yang datang dari terbitnya matahari mengatakan, jangan merusakkan bumi, laut, juga pohon-pohon sebelum dikatakan, sebelum Allah memeteraikan umat-umatnya, memeteraikan orang-orang pilihannya, dalam hal ini umat Israel. Saudara-saudara, jadi kita melihat di sini bahwa merusakkan bumi dengan berbagai hal sudah merupakan rencana yang Allah katakan. Tetapi rupanya Allah ingin menyelamatkan umatnya yang dalam jumlah genap tadi itu supaya tidak mengalami kerusakan. Maka Tuhan memeteraikan mereka sebagai tanda miliknya. Saudara, kalau kita konfirmasi atau kita berikan referensi itu di dalam kitab Nabi Yehezkiel, ya, Yehezkiel pasal 9, saudaraku, di sana juga terjadi, saudara, bahwa Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Yehezkiel itu satu penglihatan, ya. Saya akan membacakan demikian, ya. Yehezkiel pasal 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan.
orang-orang tua, teruna-teruna, dan anak dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan. Bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudara, kalau kita membaca nubuatan kitab Nabi Yeskiel ini, ngeri sekali, saudara. Tuhan tidak menaruh belas kasihan, tidak apa? Karena dosa. Karena dosa umat Israel atau dosa Yehuda waktu itu sudah tidak dapat ditolerir oleh Tuhan. Itu tersurat pada pasal yang ke-8 Yeskiel. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, malaikat yang ditugaskan itu ada 6, ya. Nah, salah satunya itu memegang alat tulis. Dan alat tulis itu dikatakan untuk memeteraikan atau untuk memeteraikan supaya tiap orang yang keluh kesah terhadap kekejian, artinya apa? Orang yang membenci dosa. Jadi di antara orang-orang Yehuda, orang Israel yang sudah menajiskan diri itu, ternyata ada orang-orang yang merasa keluh kesah melihat kekejian itu. Saudara-saudara, jadi seperti juga pada zaman Elia, dia mengadu sama Tuhan bahwa seluruh Israel sudah melawan dan menyembah berhala. Tetapi Tuhan membela umatnya, dikatakan ada 7.000 orang yang belum menajiskan diri. Saudara, jadi kita melihat Tuhan itu teliti. Tuhan itu memperhatikan umatnya, saudara. Huruf T itu bentuknya, saudara, itu menunjuk kepada salib. Salib. Jadi kalau tiap-tiap dai ada tanda salib, itu Tuhan jangan disinggung. Artinya jangan diganggu, jangan diapa-apakan. Tetapi yang lain, yang tidak ada tanda huruf T itu dikatakan tidak usah belas kasihan. Oh puji Tuhan. Juga kalau kita mengingat kitab Keluaran pasal 12, Tuhan berkata kepada Musa supaya orang Israel sembunyi di rumah. Ya, di rumah di mana ada tanda darah, itu juga dikaitkan dengan salib kalau kita verbalkan atau kita terjemahkan. Artinya apa, saudara? Kita anak-anak Tuhan yang ada tanda salib, meterai di dahi kita. Ada tanda salib, ada meterai darah Kristus, kita terpelihara. Sebab itu, saudara-saudara, kalau saat ini keadaan memaksa kita harus beribadah di rumah, jangan kecewa, jangan putus asa. Ada rencana Allah buat kita. Mari kita mentaati anjuran pemerintah ini, tetapi bukan hanya itu saja. Alkitabiah, firman Tuhan, ya, di dalam Keluaran pasal 12, supaya kita juga sembunyi di dalam rumah. Bahkan jangan ada seorang pun keluar, ya, karena malam itu Tuhan akan mengutus malaikat al-maut untuk membunuh anak-anak sulung. Artinya ada bala, saudaraku. Dan Tuhan menyisihkan umatnya. Tuhan mengenal umatnya. Puji Tuhan. Dan dalam Wahyu tadi dikatakan, Tuhan memeteraikan mereka. Memeteraikan di dahinya. Saudara, puji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, dalam kondisi seperti ini, apakah saudara sudah yakin percaya? Saudara sudah dimeteraikan. Meterai itu apa?
Meterai itu tanda kita itu milik Allah. Efesus pasal yang pertama ayat 14. Roh Kudus dicurahkan, dikaruniakan, itu meterai Allah, tanda kita miliknya. Demikian juga 2 Korintus 1 ayat 22, itu tanda kita milik Tuhan. Dan Tuhan mengenal miliknya, saudara. 2 Timotius 2 ayat 19, Tuhan mengenal siapa miliknya. Siapa itu yang dimeterai? Sebab itu, saudaraku, jangan kita bermain dengan kesalahan, jangan kita bermain dengan dosa, jangan kita bermain dengan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi mari kita takut akan Allah. Mari kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita mohon, Tuhan, kami mengenal Engkau. Tapi apakah Engkau mengenal kami? Tuhan, meteraikan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus, tanda milik Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saudara, petang hari ini kita bersyukur firman Tuhan kami dapat sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Jangan bermain-main, jangan coba menyepelekan. Mari tiap keluarga, tiap suami, tiap kepala rumah tangga bertindak menjadi imam, mengajak istri, anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Minta perlindungan Tuhan supaya kita mendapat meterai. Ada tanda-tanda di mana Allah membuat perbedaan dengan umatnya, dengan orang yang tidak percaya. Tuhan memberkati saudara, selamat menikmati, melakukan ibadah keluarga, ibadah rumah tangga. Sederhana saja saudara, saudaranya menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab, berdoa mohon kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati, selamat sore. Kita berdoa. Bapa mengucap syukur, terima kasih pada petang hari ini kami dapat menyapa, mengunjungi jemaat-Mu lewat online ini. Kiranya Tuhan memberkati, hamba-Mu hanya menyampaikan, seperti Rasul Paulus hamba-Mu berkata, menabur, menanam, menyiram, tetapi Engkau yang menumbuhkan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu, memberkati tiap rumah tangga, tiap keluarga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan meteraikan mereka Tuhan sebagai tanda milik Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.